Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisya Jaya Ilahi dengan NIM D1033671. Baiklah, saya di sini akan mempresentasikan proposal saya untuk mata kuliah Metodologi Penelitian Kependidikan yang berjudul Pengaruh Model Pembelajaran Project-Based Learning berbasis multimedia interaktif untuk meningkatkan berpikir kritis siswa pada materi getaran harmonis. Di sini, saya akan menjelaskan pada bagian bab 1, pendahuluan. A. Latar belakang masalah. Salah satu kemampuan yang penting dalam pembelajaran abad 21 adalah berpikir kritis. Berpikir kritis adalah faktor utama dalam pembelajaran fisika. Dengan berpikir kritis, membuat siswa untuk meningkatkan rasa ingin tahunya terhadap suatu permasalahan. Kemampuan berpikir kritis dapat dikembangkan oleh siswa jika guru menggunakan strategi pembelajaran yang membangun pengetahuan atau konsep. Memanfaatkan multimedia interaktif dalam pembelajaran dapat memunculkan motivasi siswa. Pembelajaran dengan model project-based learning dapat memecahkan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Sampai identifikasi masalah. Adapun identifikasi masalah dari penelitian ini yaitu satu, kurangnya kesadaran pentingnya kemampuan berpikir kritis berbasis multimedia interaktif dalam pembelajaran fisika. 2. Keterbatasan pengetahuan pembelajaran fisika dalam merangsang kemampuan berpikir kritis siswa. 3. Tantangan penerapan model project-based learning dalam memecahkan permasalahan. Dan C. Pementasan masalah. Adapun pementasan masalah dari penelitian ini, yaitu penelitian ini akan fokus pada pengaruh model pembelajaran project-based learning berbasis multimedia interaktif untuk meningkatkan berpikir kritis siswa pada materi getaran harmonis. D. Rumusan masalah. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini yaitu 1. Bagaimana kurangnya kesadaran pentingnya kemampuan berpikir kritis berbasis multimedia interaktif dalam pembelajaran fisika. 2. Bagaimana keterbatasan pengetahuan pembelajaran fisika dalam merangsang kemampuan berpikir kritis siswa. 3. Bagaimana tantangan penerapan model project-based learning dalam memecahkan permasalahan. Yang E. Tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitian dari penelitian ini yaitu 1. Untuk mengetahui kurangnya kesadaran pentingnya kemampuan berpikir kritis berbasis multimedia interaktif dalam pembelajaran fisika. 2. Untuk menganalisis keterbatasan pengetahuan pembelajaran fisika dalam merangsang kemampuan berpikir kritis siswa. Yang ketiga, untuk mengetahui tantangan penerapan model project-based learning dalam memecahkan permasalahan. Yang F. Manfaat penelitian. Adapun manfaat penelitian dari penelitian ini yaitu 1. Untuk menambah wawasan kurangnya kesadaran pentingnya kemampuan berpikir kritis berbasis multimedia interaktif. Dalam pembelajaran fisika, untuk menambah wawasan keterbatasan pengetahuan pembelajaran fisika dalam merangsang kemampuan berpikir kritis siswa. 3. Untuk menambah wawasan tantangan penerapan model project-based learning dalam memecahkan permasalahan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pada bagian bab 2, kajian teori. Yang A, deskripsi teoritis. 1. Pengertian project-based learning. Model project-based learning merupakan model pembelajaran yang melibatkan siswa secara langsung dalam proses pembelajaran melalui ketika penelitian untuk menyelesaikan suatu proyek atau masalah. 2. Manfaat project-based learning. Model project-based learning
memiliki sejumlah manfaat yang penting bagi peserta didik. Yang A, merangsang keaktifan peserta didik. B, mendorong pembelajaran interaktif. C, berfokus pada peserta didik. D, guru merupakan fasilitator. E, mendorong peserta didik berpikir lebih kritis. F, pengetahuan lebih mendalam. Eh, Selanjutnya, 3, prinsip project-based learning. Prinsip model project-based learning yaitu A, terpusat. B, dikendalikan pertanyaan. C, investigasi konstruktif. D, otonomi. E, realistis atau nyata. 4, sintaks project-based learning. Sintaks model project-based learning terdiri dari 6 fase, yaitu eh, A, fase pertama mengamati fenomena. B, fase 2 menentukan pertanyaan mendasar. C, fase 3 mendesain perencanaan proyek. D, fase 4 menyusun jadwal proyek. E, fase 5 memonitor siswa dan kemajuan proyek. F, fase 6 menguji hasil dan mengevaluasi pengalaman. 5, kelebihan project-based learning. Kelebihan dari penggunaan model project-based learning yaitu A, meningkatkan motivasi belajar siswa. B, meningkatkan kemampuan penyelesaian masalah. C, meningkatkan kolaborasi. Selanjutnya, 6, kekurangan project-based learning. Kekurangan dari penggunaan model project-based learning yaitu A, memerlukan banyak waktu untuk menyelesaikan masalah. B, membutuhkan biaya yang cukup banyak. C, banyak peralatan yang harus disediakan. 7, pengertian multimedia interaktif. Multimedia interaktif adalah suatu multimedia yang dilengkapi dengan alat pengontrol yang dapat dioperasikan oleh pengguna. 8, manfaat multimedia interaktif. Manfaat dari multimedia interaktif A, memperbesar benda yang sangat kecil dan tidak tampak oleh mata. B, memperkecil benda yang sangat besar yang tidak mungkin dihadirkan ke sekolah. C, menyajikan benda atau peristiwa yang kompleks, rumit, dan berlangsung cepat atau lambat. 9, karakteristik multimedia interaktif. Karakteristik multimedia interaktif yaitu A, memiliki lebih dari satu media yang konvergen. B, bersifat interaktif. C, bersifat mandiri. 10, pengertian berpikir kritis. Berpikir kritis adalah proses mental untuk menganalisis atau mengevaluasi informasi. 11, komponen berpikir kritis. Komponen berpikir kritis yaitu identifikasi dan menarik asumsi adalah pusat berpikir kritis. B, menarik pentingnya konteks. C, pemikir kritis mencoba mengimajinasikan dan menggali alternatif. D, mengimajinasikan dan menggali alternatif akan membawa pada skeptisisme reflektif. 12, karakteristik berpikir kritis. Karakteristik yang berhubungan dengan berpikir kritis yaitu A, watak, B, kriteria, C, argumen, D, pertimbangan atau pemikiran, E, sudut pandang, F, prosedur penerapan kriteria. 13, indikator berpikir kritis. Terdapat indikator berpikir kritis yaitu A, kegiatan merumuskan pertanyaan, B, membatasi masalah, C, menguji data-data. 14, sintaks berpikir kritis. Sintaks berpikir kritis dapat dikelompokkan menjadi tiga langkah, yaitu A, mengenali masalah, B, menilai informasi yang relevan, C, pemecahan masalah atau penarikan kesimpulan. B, penelitian terdahulu yang relevan.
Pada bagian ini akan dikaji beberapa penelitian terdahulu yang relevan berkaitan dengan penelitian ini, yaitu pertama, eh, yang berjudul Pengaruh Project-Based Learning terhadap Kemampuan Berpikir Kritis. Perbedaan dari penelitiannya yaitu pada media yang digunakan. Kedua, yang berjudul Pengembangan Multimedia Interaktif untuk PBL. Perbedaan penelitiannya yaitu pada model dan materi yang digunakan. Ketiga, yang berjudul Penerapan PBL pada materi elektrokimia. Perbedaan, perbedaan penelitiannya yaitu pada model dan materi yang digunakan. Keempat, yang berjudul PBL untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan hasil belajar. Perbedaan penelitiannya yaitu pada model yang digunakan. Kelima, yang berjudul Analisis Keterampilan Berpikir Kritis melalui PBL. Perbedaan penelitiannya yaitu pada model yang digunakan. C. Berpikir kritis. Kerangka berpikir kritis ini ada tentang pengertian project learning, selanjutnya pengertian multimedia interaktif, selanjutnya pengertian berpikir kritis. Selanjutnya menjelaskan tentang hubungan antara model project-based learning dan berpikir kritis. Selanjutnya peran multimedia interaktif dalam model project-based learning. Selanjutnya materi getaran harmonis. Kerangka berpikir ini menggambarkan bagaimana penerapan model project-based learning berbasis multimedia interaktif dapat mempengaruhi kemampuan berpikir kritis siswa pada materi getaran harmonis. Dengan menggunakan model project-based learning dan multimedia interaktif, siswa tidak hanya memahami konsep-konsep fisika dengan lebih baik, tetapi juga mengembangkan keterampilan berpikir kritis yang penting untuk pemecahan masalah dan analisis. D. Perumusan hipotesis. Berdasarkan argumentasi pada kerangka berpikir, dirumuskanlah hipotesis penelitian, yaitu satu, penggunaan model project-based learning berbasis multimedia interaktif dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa dalam memahami materi getaran harmonis. Dua, siswa yang belajar melalui metode ini akan menunjukkan peningkatan dalam keterampilan analisis, evaluasi, dan sintesis informasi dibandingkan dengan metode pembelajaran konvensional. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pada bagian bab 3, metodologi penelitian. A. Metode dan desain penelitian. Penelitian ini menggunakan metode eksperimen dengan desain penelitian kuasi eksperimen. Desain ini melibatkan dua kelompok. Kelompok eksperimen yang menggunakan model project-based learning berbasis multimedia interaktif dan kelompok kontrol yang menggunakan metode pembelajaran konvensional. Tujuan utama adalah untuk mengukur perbedaan peningkatan kemampuan berpikir kritis antara kedua kelompok setelah intervensi. B. Populasi dan sampel. Populasi penelitian adalah siswa kelas 11 di SMA Negeri 4 Priaman. Sampel penelitian diambil menggunakan teknik proposing sampling, yaitu memilih dua kelas yang memiliki karakteristik yang sama dalam hal prestasi akademik dan fasilitas pembelajaran. Satu kelas ditetapkan sebagai kelompok eksperimen dan satu kelas lainnya sebagai kelompok kontrol. Dengan total sampel sebanyak 60 siswa, masing-masing kelompok terdiri dari 30 siswa. Variabel dan data. Satu, variabel bebas, model project-based learning berbasis multimedia interaktif. Dua, variabel terikat, kemampuan berpikir kritis siswa pada materi getaran harmonis. Tiga, data. Data kuantitatif berupa kortes kemampuan berpikir kritis sebelum dan sesudah intervensi, pretest dan post-test. D. Instrumen penelitian dan pengembangan. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah tes berpikir kritis yang dikembangkan berdasarkan indikator kemampuan berpikir kritis yang meliputi analisis, evaluasi, inferensi, dan eksplanasi.
Tes ini divalidasi oleh ahli pendidikan dan diuji coba untuk mengukur realitasnya. Selain itu, digunakan juga angket untuk mengukur respons siswa terhadap penggunaan multimedia interaktif dalam pembelajaran. Prosedur langkah-langkah penelitian. Yang satu, persiapan, dua, pelaksanaan, tiga, evaluasi. Teknik pengambilan pengolahan data. Satu, pengambilan data. Data diambil secara pre-test dan post-test menggunakan instrumen tes deskriptif. Angket diisi oleh siswa setelah intervensi untuk mengukur persepsi mereka terhadap pembelajaran berbasis multimedia interaktif. Dua, pengolahan data. Data kuantitatif dari tes berpikir kritis dianalisis menggunakan uji statistik parametrik, seperti uji T untuk menentukan perbedaan signifikan antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Data angket dianalisis secara deskriptif untuk menggambarkan respons siswa terhadap pengguna multimedia interaktif dalam pembelajaran. Baiklah, mungkin sampai di situ presentasi yang saya lakukan. Sebelumnya mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.